Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Sambil relaksasi seperti ini ya teman-teman, usahakan teman-teman itu keluar dari rumah ya untuk menikmati suasana luar ya. Walaupun teman-teman masih banyak sensasinya nih ya, mungkin masih sempoyongan atau geliyengan atau pandangan seperti tidak nyata, hidup masih seperti di alam mimpi ya. Untuk jalan kaki masih ngos-ngosan, tapi usahakan teman-teman itu tetap keluar dari rumah untuk membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung ya, karena ini juga faktor penting untuk menunjang kesembuhan ya teman-teman. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau bahas sedikit mengenai badan itu terasa tidak nyaman, terasa dingin di sekujur tubuh, tapi tidak demam, dan kadang terasa panas, bahkan terasa seperti kebas. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya teman-teman ya? Nah, mungkin pengalaman saya ini bisa memotivasi teman-teman ya untuk teman-teman tetap semangat dan tidak takut menghadapi sensasi-sensasi seperti ini ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, apalagi kondisi pencernaan kita masih belum normal ya, itu memang masih banyak sekali sensasi-sensasi yang muncul, terutama sensasi di fisik ya, bukan hanya di fisik sebenarnya, tapi di psikis kita juga ya, ketakutan, terus cemas yang berlebih, terus serba ragu-ragu ya, terus kepikiran, pokoknya masih banyak sekali lah ya teman-teman. Kalau untuk sensasi-sensasi di fisik kita ya, salah satunya contoh kita itu merasa sering seperti kayak demam tapi tidak demam. Badan itu terasa ada yang jalan ya, dingin dari ujung kaki naik ke atas. Dan kalau kita searching di Google mungkin ya, itu adalah salah satu tanda-tanda ini, tanda-tanda itu. Semakin kita takut ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman jangan takut. Hal seperti ini sebenarnya umum ya, umum dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung. Akan tetapi ya, seperti kita merasakannya itu sendiri. Padahal itu banyak sekali, termasuk saya dulu juga merasakan hal yang sama seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, salah satunya adalah faktor dari gangguan pencernaan kita yang belum sepenuhnya pulih ya. Jadi kadang muncullah sensasi-sensasi di fisik. Ditambah lagi faktor kecemasan kita. Kalau cemas kita itu terlalu berlebih ya, pada saat kita normal pun ya teman-teman, coba teman-teman amati lagi, teman-teman pahami lagi, dulu pada saat kita itu normal ya, kita itu kadang merasakan ketika kita itu cemas, ketika kita itu panik, badan itu juga terasa nggak nyaman ya. Tapi dengan kondisi kita mengalami gangguan asam lambung, hal seperti ini levelnya itu meningkat. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya juga pernah merasakan yang namanya seperti kayak ada hawa dingin ya dari kaki naik ke atas ya, ke lutut sampai ke badan merinding, sampai ke pipi kebas, tangan kebas, itu saya pernah merasakan seperti itu. Dan itu bikin saya itu trauma dan bikin saya itu takut ya. Kalau teman-teman merasakan ini jangan kaget, ini hal yang biasa untuk penderita gangguan asam lambung. Yang penting ketika teman-teman merasakan hal seperti itu, teman-teman jangan langsung panik. Walaupun itu susah, tapi kalau ini terjadi satu, dua, atau bahkan sudah berkali-kali, teman-teman itu harusnya sudah bisa memahami ya bahwa sensasi ini muncul karena gangguan pencernaan kita, gangguan asam lambung kita itu belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya normal, dan kecemasan kita itu belum sepenuhnya terkendali. Nah, untuk itu solusinya gimana? Nah, ini akan saya bagi tipsnya ya teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, dan saya itu coba bukan sekali dua kali ya teman-teman. Saat pertama kali mencoba gagal lagi, kedua kali mencoba gagal lagi, tiga kali mencoba gagal lagi, takut lagi. Gagal artinya ketika muncul sensasi seperti itu, saya cemas lagi, saya takut lagi, saya khawatir lagi. Akan tetapi saya latih terus ya teman-teman, saya latih terus, saya latih terus, pokoknya tetap semangat berlatih. Insya Allah hal-hal seperti itu nanti akan terbiasa. Tentunya untuk mendukung kesembuhan itu perlu kita itu tetap menjaga yang namanya
3P. Banyak sekali yang menanyakan nih, 3P itu apa? 3P itu adalah 3 pola hidup sehat. Menurut saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana menjaga supaya kita tetap sehat itu ada 3 pola ya. Yang pertama adalah dari pola makan ya. Pola makan, kita jangan telat, kita harus teratur ya. Terus kita juga sadar diri ketika kita mengalami gangguan pencernaan ya, kita juga jaga makanan-makanan yang kita konsumsi. Setidaknya kita mengurangi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sekiranya itu memicu gangguan asam lambung, memicu asam lambung kita itu meningkat. Teman-teman hindari dulu ya. Kalau teman-teman belum bisa menghindari 100%, minimal teman-teman bisa mengurangi ya. Terus yang kedua, teman-teman, ya, mulailah teman-teman itu memperbaiki pola hidupnya. Pola hidup yang dalam arti seperti apa? Pertama, ketika teman-teman masih sering begadang, usahakan begadang itu ditinggalkan dulu ya, teman-teman. Karena begadang itu menurut saya kurang bagus dan itu membantu ya, teman-teman, ya, membantu kalau kita tidak begadang itu membantu proses pemulihannya lebih cepat. Itu menurut saya teman-teman. Tapi kalau kita begadang terus itu akan menyebabkan lama dalam proses penyembuhan. Nah, dimulai dari mana? Mas, saya kan nggak bisa tidur, jadi saya begadang terus malam. Dimulai dari kita itu menerapkan secara konsisten. Kalau kita sudah wayahnya jam tidur, jam istirahat, bisa nggak bisa, ya sudah, kita ada di tempat tidur ya, sambil kita mungkin dengar musik relaksasi, sambil kita itu mungkin dengar apa namanya kajian-kajian gitu ya, apa saja yang bikin kita itu hati itu menjadi sedikit lebih rileks. Nanti lama kelamaan teman-teman itu akan terbiasa ya. Nanti teman-teman kecemasannya akan menurun, rileks, bisa tidur ya. Setelah bisa tidur, istirahat cukup, insya Allah itu bisa membantu energi kita itu yang drop itu sedikit demi sedikit itu akan pulih. Nah, kalau energi kita itu sudah semakin membaik ya, sudah mulai pulih, insya Allah sensasi-sensasi juga akan sedikit demi sedikit mulai berkurang ya teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga adalah pola pikir ya. Pola pikir dalam arti seperti apa? Ini menurut saya teman-teman ya, selalu tanamkan dalam pikiran kita berpikir positif. Jadi apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita alami, kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan ikhlas. Untuk sabar dan ikhlas itu juga butuh proses, tidak semata-mata ketika kita berusaha mencoba sabar, langsung kita bisa sabar, langsung kita bisa ikhlas, tidak, itu juga perlu perjuangan. Saya pun dulu juga sama, melatih diri saya untuk bisa sabar, bisa ikhlas dalam menjalani gangguan ini ya, dengan begitu banyak sensasinya, itu juga dengan cara berlatih ya. Ketika kita muncul sensasi, ya sudah, mau gimana lagi, kita sudah berusaha nih, pola makan sudah kita jaga, pola hidup sudah kita jaga ya, tapi masih muncul sensasi, pikiran kita, waduh ini gimana sih, kok masih seperti ini, masih seperti itu. Nah ini teman-teman ya, itu tandanya teman-teman itu belum bisa memperbaiki apa namanya kesabaran atau keikhlasan. Jadi ketika teman-teman sudah terbiasa ya, nantinya ketika muncul sensasi, satu, dua sensasi muncul, kalau teman-teman hadapi dengan sabar dan ikhlas, ya sudah, ini adalah bagian dari hidup saya, ini yang harus saya jalani, dan ini yang harus saya lewati. Nah, tugas kita adalah kita harus konsisten. Walaupun masih muncul banyak sensasi, walaupun sensasinya masih kadang hilang, timbul, kita tetap harus konsisten. Hadapi dengan sabar dan ikhlas. Kita lakukan metode-metode penyembuhan yang sudah banyak mentor-mentor di YouTube itu ya, banyak sekali menyarankan untuk memperbaiki pola hidup sehatnya ya teman-teman ya. Jadi penting sekali 3P itu ya, pola hidup sehat, pola makan ya, pola pola hidup ya, terus pola pikir ya, kita perbaiki secara bertahap. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit sensasi itu akan mulai berkurang. Memang ini butuh proses, bukan waktu yang singkat dan tidak instan. Ini butuh proses, butuh latihan. Akan tetapi saya yakin sekali nanti teman-teman juga bisa sembuh ya. Sempatkanlah teman-teman untuk relaksasi seperti ini ya. Kita bersengkerama dengan ikan-ikan seperti ini, atau mungkin teman-teman bisa kunjungi tempat-tempat lain yang mungkin bisa bikin pikiran teman-teman itu adem ya.
Dan sedikit cerita, ini adalah dulu saya bikin kolam ini ya, ini di atas gedung ya teman-teman ya. Ini saya memanfaatkan ruangan kosong, saya hebelin begini, saya kasih karpet, saya kasih ikan koi ya. Ada di video mungkin 3 tahun yang lalu mungkin ya teman-teman, saya saat bikin proses ini apa namanya kolam seperti ini. Dan ini sudah lama saya tinggalkan dan dirawat oleh teman saya. Dan kali ini saya ada kesempatan nih, saya berkunjung ke sini dan melihat ikan-ikan saya begitu sehat. Alangkah senangnya ya teman-teman ya. Dan ini apa namanya enak sekali untuk kita relaksasi ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman mungkin kita punya cara masing-masing untuk bisa merelaksasikan pikiran kita ya. Mungkin dengan teman-teman bisa mengembangkan hobi-hobi yang teman-teman sukai ya, atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Intinya kita harus seimbang ya, walaupun kita masih banyak sensasi mikirin ini itu dan sebagainya, tapi sempatkanlah untuk keluar dari rumah, untuk menikmati ya alam sekitar kita, suasana sekitar rumah kita, lingkungan kita, karena itu bisa membantu proses pemulihan ya teman-teman ya. Tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh dan saya yakin itu. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Maaf ini shoot nggak ada gambarnya karena saya sambil mainan ikan begini ya teman-teman ya. Oke, lain kali disambung lagi. Semoga teman-teman lekas sehat, membaik, dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.